Om Swastiastu. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran kali ini. Nah, bagi yang belum kenal siapa kakak, perkenalkan nama kakak Niputu Sri Karyani dari kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi hitung pada bilangan cacah. Di sana kita sudah membahas mengenai apa itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat tersebut. Adik-adik bisa menyiapkan pensil dan buku untuk mendukung kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika sudah, sebelum kita lanjut ke apa itu bilangan bulat, kakak punya sebuah permasalahan. Mari kita pecahkan bersama-sama. Nah, permasalahannya adalah seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 10 meter. Berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan air laut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Lalu bagaimana cara membuat garis bilangan? Nah, caranya adalah yang pertama, kita perlu membuat garis horizontal lurus untuk menempatkan titik-titik. Kemudian, buatlah titik-titik untuk menempatkan bilangan yang akan dituliskan. Jarak setiap titik harus sama ya. Lalu, tuliskan bilangan pada setiap titik. Bilangan 0 berada di tengah-tengah, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan 0. Lalu yang terakhir, beri tanda panah di kedua ujungnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan terus berlanjut baik ke kanan atau semakin besar maupun ke kiri atau semakin kecil. Karena pada prinsipnya, garis bilangan memuat semua bilangan yang ada. Nah, pada penggunaan garis bilangan ini, ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk bilangan positif berarti maju, untuk bilangan negatif berarti mundur, untuk penjumlahan berarti tidak mengubah arah, dan untuk pengurangan berarti mengubah arah. Nah, sedangkan posisi awalnya adalah berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita ketahui lumba-lumba tersebut berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita umpamakan permukaan laut tersebut adalah 0, maka berada di bawah permukaan laut berarti bernilai negatif, sehingga 4 meter di bawah permukaan laut berarti negatif 4. Kemudian, melompat ke atas setinggi 10 meter. Nah, untuk menghitung posisinya sekarang, kita dapat menjumlahkan negatif 4 tambah 10. Nah, kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan lumba-lumba di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, bilangan pertama yaitu negatif 4, bernilai negatif, sehingga lumba-lumba tersebut akan mundur sebanyak 4 langkah. Nah, sehingga posisinya sekarang adalah berada di titik negatif 4. Lalu, penjumlahan berarti tidak mengubah arah. Nah, bilangan kedua adalah 10, bernilai positif, sehingga lumba-lumba akan maju sebanyak 10 langkah. Nah, posisi akhirnya adalah berada di titik 6. Jadi, dapat kita ketahui bahwa negatif 4 tambah 10 adalah 6. Maka, lumba-lumba tersebut sekarang berada 6 meter di atas permukaan air laut. Nah, dari permasalahan tersebut kita ketahui bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan-bilangan yang bertanda positif disebut sebagai bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan 0 yaitu 0,
Dan bilangan-bilangan yang bertanda negatif disebut sebagai bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan negatif dapat kita umpamakan sebagai kegiatan atau kejadian yang saling bertentangan di sekitar kita. Misalnya, jika berjalan ke arah utara berarti berjalan ke arah positif, maka berjalan ke arah selatan disebut ke arah negatif. Jika berbuat baik diartikan sebagai perbuatan positif, maka berbuat buruk diartikan sebagai perbuatan negatif. Jika suhu di atas 0 derajat bernilai positif, maka suhu di bawah 0 derajat bernilai negatif. Jika berada di atas permukaan air dapat kita umpamakan bernilai positif, maka berada di bawah permukaan air diumpamakan bernilai negatif. Sama seperti operasi hitung pada bilangan cacah, pada operasi hitung bilangan bulat juga terdiri dari 4 operasi hitung, yaitu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Nah, pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan. Ada sebuah permasalahan. Seekor ikan mula-mula berenang 3 meter di bawah permukaan laut, kemudian berenang ke bawah lagi sejauh 7 meter. Berapa meter di bawah permukaan laut posisi ikan itu sekarang? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Nah, dari permasalahan tersebut kita ketahui bahwa ikan tersebut berenang pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Sama seperti sebelumnya, kita umpamakan permukaan laut adalah 0, maka berada di bawah permukaan laut berarti bernilai negatif. Nah, jadi kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut sama dengan negatif 3. Kemudian ikan berenang ke bawah lagi sejauh 7 meter. Ini berarti negatif 7 karena masih berada di bawah permukaan laut. Nah, untuk menentukan posisinya sekarang, kita dapat jumlahkan negatif 3 tambah negatif 7. Kita buat dulu garis bilangan. Kemudian kita tempatkan ikan berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, karena bilangan pertama yaitu negatif 3 bernilai negatif, maka ikan akan mundur sebanyak 3 langkah. Nah, posisinya sekarang adalah berada di titik negatif 3. Lalu penjumlahan berarti tidak mengubah arah. Nah, bilangan kedua yaitu negatif 7. Bernilai negatif, maka ikan akan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Jadi, posisi ikan sekarang berada di titik negatif 10. Maka, dapat kita ketahui bahwa negatif 3 tambah negatif 7 sama dengan negatif 3 kurang 7. Nah, hasilnya adalah negatif 10. Sekarang kakak punya satu contoh soal, yaitu 3 tambah 5. Nah, adik-adik coba buat dulu sendiri ya. Setelah itu baru lanjutkan video pembelajaran ini. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah mendapatkan jawabannya? Nah, mari kita bahas bersama-sama. 3 tambah 5 dapat kita selesaikan menggunakan garis bilangan, yaitu pertama kita buat garis bilangan dulu. Kemudian kita menggunakan objek ikan lagi ya. Ikan kita tempatkan berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan pertama yaitu 3 bernilai positif, maka ikan akan maju sebanyak 3 langkah. Nah, posisi ikan sekarang berada di titik 3. Lalu penjumlahan berarti tidak mengubah arah. Dan bilangan kedua yaitu 5 bernilai positif, maka ikan akan maju lagi sebanyak 5 langkah. Nah, posisinya sekarang berada di titik 8. Jadi, 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Nah, pada penjumlahan dapat kita ketahui bahwa bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif
ditambah dengan bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat negatif. Ini berarti jika penjumlahan bertemu dengan negatif, maka akan menjadi pengurangan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pengurangan. Nah, ada sebuah permasalahan. Pada suatu hari, suhu di Dieng adalah 5 derajat Celcius, sedangkan suhu di Tokyo adalah 4 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Dari permasalahan tersebut, kita dapat ketahui bahwa suhu di Dieng adalah 5 derajat Celcius. Ini berarti suhu 5 derajat Celcius itu berada di atas 0 derajat Celcius sehingga bernilai positif. Sedangkan suhu di Tokyo adalah 4 derajat Celcius di bawah 0. Nah, di bawah 0 derajat Celcius berarti bernilai negatif. Maka 4 derajat Celcius di bawah 0 sama dengan negatif 4. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut dapat kita cari dengan 5 kurang negatif 4. Nah, kita menggunakan garis bilangan, maka kita gambar dulu garis bilangan tersebut. Lalu, kita tempatkan objek berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan pertama yaitu 5 bernilai positif, maka objek akan maju sebanyak 5 langkah ke depan. Nah, sekarang posisinya berada di titik 5. Lalu pengurangan berarti berbalik arah. Nah, bilangan kedua yaitu negatif 4 bernilai negatif sehingga objek akan mundur sebanyak 4 langkah ke belakang. Nah, posisinya sekarang berada di titik 9. Nah, dapat kita lihat bahwa 5 kurang negatif 4 itu sama dengan 5 tambah 4 dan hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kakak punya sebuah contoh soal yaitu 8 kurang 3. Sama seperti sebelumnya, adik-adik coba dulu buat sendiri, baru lanjutkan video pembelajaran ini ya. Nah, jika sudah, kita buat dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan objek berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Nah, bilangan pertama yaitu 8 bernilai positif, maka objek akan maju sebanyak 8 langkah ke depan. Lalu, pengurangan berarti berbalik arah. Nah, bilangan kedua yaitu 3 bernilai positif, maka objek akan maju 3 langkah ke depan. Nah, posisi akhirnya yaitu di titik 5. Jadi, kita ketahui bahwa 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, pada pengurangan, bilangan bulat positif kurang bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif tambah bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan bulat negatif kurang bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga kita akan belajar mengenai perkalian. Ada sebuah permasalahan. Pada musim semi, suhu di kota Berlin adalah negatif 2 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhunya 3 kali lebih dingin dari musim semi. Berapakah suhu di kota Berlin pada musim dingin? Nah, kita dapat selesaikan juga menggunakan garis bilangan. Nah, pada perkalian ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk perkalian A kali B, di mana A adalah bilangan pengali dan B adalah bilangan yang dikalikan, posisi awal pada titik 0 dan menghadap ke kanan jika A lebih dari 0 dan kiri jika A kurang dari 0. Dan bergerak maju jika B lebih dari 0 dan mundur jika B kurang dari 0 sebanyak A tahap dengan setiap tahap menempuh B langkah atau skala. Nah, pada permasalahan tadi, kita ketahui bahwa suhu musim semi adalah negatif 2 derajat Celcius. Maka kita tulis negatif 2. Lalu suhu musim dingin 3 kali suhu musim semi. Jadi dapat kita tulis 3 kali negatif 2. Nah, kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan objek berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Karena
bilangan 3 atau bilangan pengalih lebih besar dari 0. Kemudian, objek akan mundur sebanyak 3 langkah dengan setiap tahap menempuh 2 langkah karena bilangan yang dikalikan bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, pada tahap pertama, objek akan melangkah mundur sebanyak 2 langkah dan menempuh titik negatif 2. Lalu, pada tahap kedua, mundur lagi sebanyak 2 langkah, maka akan berada di titik negatif 4. Nah, lalu, objek akan mundur lagi sebanyak 2 langkah dan mencapai titik akhir yaitu negatif 6. Jadi, dapat kita ketahui bahwa 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kakak punya sebuah contoh soal yaitu negatif 2 kali negatif 5. Seperti biasa, adik-adik selesaikan dulu sendiri, baru lanjutkan video pembelajaran berikut ini. Nah, jika sudah, kita buat dulu garis bilangan. Kemudian, kita tempatkan objek menghadap ke kiri. Nah, kenapa ke kiri? Karena bilangan pengalih yaitu negatif 2 bernilai kurang dari 0. Lalu, bilangan yang dikalikan yaitu negatif 5 juga bernilai kurang dari 0, sehingga objek akan mundur sebanyak 2 tahap dengan setiap tahap melangkah sebanyak 5 langkah. Nah, pada tahap pertama, objek mundur 5 langkah sampai ke titik 5. Lalu, pada tahap kedua, objek mundur lagi sebanyak 5 langkah dan mencapai posisi akhir pada titik 10. Jadi, dapat kita ketahui bahwa negatif 2 kali negatif 5 hasilnya adalah 10. Nah, pada perkalian, bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat positif kali bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Pada pembelajaran keempat, kita akan belajar mengenai pembagian. Nah, ada sebuah permasalahan, yaitu ibu mempunyai 8 ekor ikan. Ia ingin membaginya kepada 4 orang anaknya. Berapa ikan yang diterima masing-masing anak? Nah, kita selesaikan lagi menggunakan garis bilangan. Nah, pada pembagian dengan menggunakan garis bilangan, ada ketentuan yang perlu kita ingat, yaitu untuk pembagian A bagi B, yang pertama adalah posisi awal pada skala 0 dan menghadap ke kanan atau arah bilangan positif jika B lebih dari 0. Lalu menghadap kiri atau arah bilangan negatif jika B kurang dari 0. Yang kedua, bergerak menuju bilangan A pada garis bilangan dengan setiap tahap melangkah sebanyak B langkah atau skala. Yang ketiga, hasilnya adalah banyaknya tahapan melangkah dengan tanda positif jika arah gerakan pada langkah kedua adalah maju dan negatif jika arah gerakan pada langkah 2 adalah mundur. Nah, pada permasalahan tadi kita dapat selesaikan dengan operasi pembagian yaitu 8 bagi 4. Kita gambar dulu garis bilangan, kemudian kita letakkan objek di titik 0. Nah, menghadap kemana? Betul sekali, menghadap ke kanan. Kenapa ke kanan? Nah, karena 4 nilainya lebih besar dari 2, sehingga objek atau ikan ini akan menghadap ke kanan. Lalu, ikan akan bergerak menuju titik 8 dengan setiap tahapan melangkah sebanyak 4 langkah. Nah, pada tahap pertama, ikan bergerak sampai ke titik 4. Lalu pada tahap kedua, ikan bergerak lagi sebanyak 4 langkah dan sudah mencapai ke titik 8. Nah, jadi sudah selesai. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, seperti biasa, kakak punya contoh soal untuk adik-adik kerjakan dulu. Jika sudah selesai, kita akan bahas bersama-sama. Nah, jika sudah, kita bahas.
Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, kita letakkan objek berada di titik 0 dan menghadap kemana? Betul sekali, menghadap ke kiri. Nah, kenapa ke kiri? Karena negatif 3 nilainya kurang dari 0. Lalu, ikan akan bergerak menuju ke titik 6 dengan setiap tahapan melangkah sebanyak 3 langkah atau skala. Nah, pada tahap pertama, ikan bergerak mundur sebanyak 3 langkah dan mencapai titik 3. Kemudian, pada tahap kedua, ikan mundur lagi sebanyak 3 langkah dan sudah mencapai ke titik 6. Jadi hasilnya sudah kita ketahui dan di sini ada 2 tahap untuk mencapai titik 6. Nah, ikannya bergerak mundur. Jadi hasilnya adalah bernilai negatif. Nah, 6 bagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Ingat ya adik-adik, jika bergerak mundur hasilnya negatif, jika bergerak maju hasilnya positif. Nah, pada pembagian, bilangan bulat positif bagi bilangan bulat positif, hasilnya akan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif bagi bilangan bulat positif, hasilnya juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif bagi bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, sebagai latihan soal di rumah, adik-adik bisa mengerjakan soal-soal yang sudah kakak buat ini ya. Ingat untuk selalu berlatih di rumah supaya adik-adik bisa lebih paham lagi. Selamat mencoba dan semangat! Tadi kita sudah belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Apakah adik-adik masih ingat operasi hitung apa saja yang kita pelajari? Betul sekali, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kakak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Nah, jika adik-adik masih punya pertanyaan, adik-adik bisa sampaikan di kolom komentar. Dan kakak akan mencoba menjawabnya sebisa mungkin. Kakak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.